Dokter Maya Amalia baru saja menutup kliniknya setelah hari yang panjang dan melelahkan. Sebagai seorang dokter spesialis kandungan yang dikenal dengan ketelitian dan dedikasinya, Maya sudah terbiasa menghadapi berbagai kasus medis. Namun, hari ini, dia merasakan kelelahan yang lebih dari biasanya. Suasana di klinik yang biasanya tenang dan teratur kini terasa sedikit hampa, pukul 18.30. Saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah warna menjadi oranye lembut, Maya sedang merapikan meja kerjanya. Lampu-lampu klinik telah dipadamkan satu persatu, dan hanya lampu meja kerjanya yang masih menyala. Berbagai dokumen dan catatan yang berserakan di meja mulai disusun, sementara Maya memikirkan bagaimana dia akan menghabiskan malamnya yang tenang di rumah. Ia membayangkan diri duduk di sofa dengan secangkir teh hangat dan buku yang sudah lama ingin dibacanya. Tiba-tiba, terdengar ketukan lembut namun tergesa-gesa di pintu klinik. Maya mengerutkan dahi. Biasanya, tidak ada yang datang begitu larut. Dengan raut wajah yang sedikit lelah namun profesional, Maya membuka pintu dan dihadapinya seorang wanita muda yang tampak cemas. Wanita tersebut mengenakan gaun merah marun yang tampak usang dan lusuh, seakan-akan baru saja diambil dari lemari yang sudah lama tidak dipakai. Tubuhnya terlihat sedikit kedinginan, dan matanya yang besar dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Maya memperhatikan dengan seksama bahwa wanita itu tampak sangat berbeda dari pasien biasa yang sering ia temui. Mata wanita itu tampak bengkak, seolah baru saja menangis, dan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Maya merasakan ada sesuatu yang serius dan mendalam di balik penampilan dan sikap wanita itu. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" tanya Maya dengan nada lembut, berusaha menenangkan wanita yang tampak sangat gelisah. Dia tahu bahwa banyak pasien yang datang dengan berbagai masalah, tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda dengan kehadiran wanita ini. Wanita itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sari, terlihat berjuang untuk menenangkan dirinya. "Dokter Maya, saya minta maaf jika saya mengganggu di waktu yang tidak tepat," katanya, suaranya hampir berbisik. Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Bisakah kita berbicara secara pribadi?" Maya mengangguk dengan penuh pengertian dan mengundang Sari masuk ruang tunggu yang tenang di klinik. Ruang tunggu itu biasanya berfungsi sebagai area yang nyaman bagi pasien menunggu giliran mereka. Tetapi malam ini, ruangan itu menjadi saksi dari peristiwa yang akan mengguncang hidup Maya. Sari duduk di kursi empuk di sudut ruangan, sementara Maya duduk di hadapannya dengan posisi yang bersahabat. Maya memberikan secangkir air hangat kepada Sari, berharap itu bisa membantu menenangkan suasana hati wanita itu. Sari menerima air tersebut dengan tangan yang bergetar, menyesapnya perlahan sambil menarik napas dalam-dalam. Maya memperhatikan dengan cermat, menyadari bahwa wanita ini sangat membutuhkan dukungan emosional. Setelah beberapa menit hening, di mana hanya suara detak jam di dinding yang terdengar, Sari akhirnya mulai bercerita. Suaranya masih bergetar, dan Maya dapat merasakan beban emosional yang sangat berat di setiap kata yang diucapkannya. Sari menceritakan kisahnya dengan penuh kesedihan dan keputusasaan. Dia mengaku bahwa dia sedang hamil, dan menurut hasil tes kehamilan, janinnya adalah anak dari suami Maya sendiri, seorang pria bernama Arif. Maya merasa seperti disambar petir. Hatinya berdegup kencang, dan rasa shock serta ketidakpercayaan mulai meresap. Dia berusaha menenangkan diri meski hatinya hancur. Selama ini, Arif dikenal sebagai suaminya yang penuh perhatian dan sangat terlibat dalam kehidupan keluarga mereka. "Jadi, Anda mengatakan bahwa suami saya adalah ayah dari bayi ini?" tanya Maya. Suaranya hampir tidak terdengar. Kata-kata itu terasa seperti jarum tajam yang menusuk ke dalam jiwanya. Dia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya dan tidak menangis di depan Sari. Sari mengangguk dengan penuh rasa takut. "Saya tahu ini sangat sulit dipercaya, Dokter Maya. Tapi saya tidak tahu harus pergi kemana. Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan siapa lagi yang bisa saya percayai. Saya hanya ingin anak saya memiliki masa depan yang baik." Maya merasakan kepedihan dalam suara Sari dan berusaha untuk fokus pada profesionalisme. Meskipun hatinya sedang hancur, dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah-langkah yang tepat. Maya memutuskan untuk memberikan Sari waktu untuk menjelaskan lebih lanjut, dan mereka berdua mulai membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang. Dengan penuh perhatian, Maya mengatur jadwal untuk melakukan tes lebih lanjut agar bisa memastikan klaim Sari. Dia tahu, sebelum mengambil tindakan apapun, perlu adanya kepastian medis yang jelas. Maya berjanji kepada Sari bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya,
Meskipun Maya sendiri merasa terombang-ambing dalam ketidakpastian dan kekacauan emosional, Sari meninggalkan klinik dengan sedikit harapan di matanya. Sementara Maya tetap duduk di ruang tunggu, merenungkan semua yang baru saja terjadi. Pikiran Maya berlarian, mencoba untuk memahami bagaimana dia akan menghadapi kenyataan ini, dan bagaimana dia akan menghadapi suaminya. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah berbicara dengan Arif dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Maya duduk sendirian di ruang kerjanya yang sunyi, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan catatan medis yang terasa tiba-tiba menjadi tidak relevan. Suara jam dinding yang berdetak semakin keras, seolah mengingatkan Maya akan waktu yang terus berlalu dan kenyataan yang harus dia hadapi. Hati Maya terasa berat. Dia sangat terkejut dan merasa bingung. Dia dan Arif sudah menikah selama 7 tahun. Dan selama itu, Arif dikenal sebagai seorang suami dan ayah yang penuh perhatian. Mereka memiliki 2 anak kecil yang lucu, Asya dan Raka, yang sering menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi Maya. Dalam pandangannya, Arif adalah sosok yang ideal dalam kehidupannya, seorang suami yang suportif, seorang ayah yang penyayang, dan seorang pria yang selalu ada di sampingnya dalam setiap langkah hidup mereka. Maya duduk di meja kerjanya, menghadap ke jendela yang menghadap ke halaman belakang klinik. Di luar, malam mulai gelap, dan langit terlihat penuh bintang. Tapi di dalam dirinya, Maya merasakan kekacauan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana dia bisa menghadapi kenyataan bahwa suaminya mungkin memiliki anak dari hubungan di luar nikah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya tanpa henti. Memutuskan untuk tidak membuat keputusan terburu-buru, Maya memutuskan untuk mengatur jadwal tes lebih lanjut agar bisa memastikan klaim Sari. Dia tahu bahwa sebelum mengambil tindakan apapun, perlu adanya kepastian medis yang jelas. Dalam seminggu berikutnya, Sari menjalani serangkaian tes di klinik Maya, termasuk tes darah, USG, dan pemeriksaan lainnya untuk memastikan usia kehamilan dan identitas ayah bayi tersebut. Selama proses ini, Maya merasa terpecah antara profesionalisme dan emosinya sendiri. Di satu sisi, dia harus tetap objektif dan menjaga integritas kliniknya. Dia tidak boleh membiarkan emosi pribadi mempengaruhi cara dia menangani kasus ini. Di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan rasa sakit dan kecurigaan yang mengganggu pikirannya setiap hari. Menjaga jarak emosional dari situasi ini sangat sulit ketika dia harus berhadapan langsung dengan Sari, yang tampaknya semakin cemas seiring berjalannya waktu di klinik. Maya berusaha menjaga sikap profesional dan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien lainnya. Namun, dia merasa kesulitan untuk berkonsentrasi. Setiap kali dia melihat Sari datang untuk tes atau pemeriksaan, hatinya bergetar, dan pikirannya langsung melayang pada Arif dan apa yang akan terjadi jika hasil tes tersebut mengonfirmasi kebenaran klaim Sari. Di rumah, Maya berusaha menjaga suasana normal untuk anak-anaknya, Asya dan Raka. Dia tidak ingin mereka merasa terpengaruh oleh kekacauan emosional yang dia alami. Setiap pagi, Maya berusaha tersenyum dan bermain dengan anak-anaknya sebelum mereka berangkat ke sekolah. Di malam hari, dia membaca cerita untuk mereka, menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan perhatian. Meski hatinya terasa hancur, Maya tahu bahwa dia harus tampil kuat dan stabil untuk anak-anaknya. Sementara itu, Arif tampak tidak menyadari ketegangan yang melanda Maya. Dia sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, Arif sering menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau mengerjakan pekerjaan kantor di rumah. Maya merasa terasing dalam rutinitas malam mereka, berusaha untuk menyembunyikan kegelisahannya di balik senyuman dan sikap yang seolah tidak terganggu. Maya merasa semakin tertekan dengan setiap hari berlalu. Setiap pagi, dia memeriksa hasil tes Sari dengan harapan bahwa semuanya hanya salah paham. Namun, seiring waktu, kenyataan semakin mendekat, dan Maya semakin yakin bahwa dia harus menghadapi situasi ini dengan penuh keberanian. Maya juga memutuskan untuk berbicara dengan teman dekat dan konselor profesional untuk mendapatkan perspektif tambahan dan dukungan emosional. Ini membantunya untuk meredakan ketegangan internal dan memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi situasi ini dengan cara yang konstruktif. Meskipun demikian, tidak ada nasihat atau kata-kata yang bisa sepenuhnya menghilangkan rasa sakit yang dirasakannya. Maya mulai memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil. Dia tahu bahwa berbicara dengan Arif adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi. Setiap malam, sebelum tidur, Maya berdoa dan berharap bahwa situasi ini hanya sebuah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, dalam kenyataannya,
Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kebenaran dan menentukan bagaimana melanjutkan hidupnya di tengah-tengah kekacauan yang telah diciptakan oleh situasi ini. Akhirnya, hasil tes yang sangat dinanti-nantikan keluar. Maya mengatur jadwal untuk bertemu dengan Sari di klinik, mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang akan menentukan banyak hal. Dengan hati yang berdegup kencang dan pikiran yang dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, Maya merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Dia memutuskan untuk memanggil Sari ke ruang konsultasi dengan harapan bisa memberikan jawaban yang jelas, pukul 11 pagi. Di ruang konsultasi yang biasanya tenang dan profesional, suasana terasa tegang. Sari sudah berada di sana, duduk di kursi yang biasanya digunakan oleh pasien untuk menunggu hasil konsultasi. Wajah Sari terlihat tegang, dengan tangan yang terlipat di pangkuannya, menunggu dengan cemas. Maya bisa melihat betapa cemasnya Sari, dan dia merasa berat hati karena mengetahui bahwa hari ini akan menjadi momen yang sangat emosional bagi mereka berdua. Maya membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan amplop yang berisi hasil tes. Tangannya sedikit bergetar, bukan hanya karena rasa lelah, tetapi juga karena beban emosional yang sangat berat. Setiap detik terasa seperti jam ketika Maya membuka amplop tersebut dan mulai membaca hasil tes dengan cermat. Hasil tes yang dia baca menunjukkan bahwa janin dalam kandungan Sari memang benar-benar milik Arif. Suami Maya, rasa campur aduk memenuhi hati Maya. Ada kepuasan karena kebenaran akhirnya terungkap, tetapi di sisi lain, rasa pedih yang mendalam mulai menyelimuti dirinya. Hati Maya seolah hancur menjadi ribuan kepingan kecil. Semua impian dan harapan yang selama ini dia bangun bersama Arif terasa hancur dalam sekejap. Air mata mulai menetes di pipi Maya tanpa bisa dicegah lagi. Dia merasa kehilangan kendali atas emosinya, dan betapapun dia berusaha keras untuk tetap tenang dan profesional. Rasa sakit yang dia rasakan sangat nyata. Sari, yang duduk di hadapan Maya, melihat reaksi emosional yang mendalam ini dan merasa bersalah serta tertekan. Rasa penyesalan yang mendalam muncul di wajahnya. "Saya minta maaf, Dokter Maya," katanya dengan suara bergetar dan penuh penyesalan. "Saya benar-benar tidak berniat menyakiti Anda. Saya hanya tidak tahu harus pergi kemana, dan bagaimana cara menghadapi situasi ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan semuanya tanpa membuat keributan seperti ini." Maya, dengan napas yang tersengal-sengal, hanya bisa mengangguk sambil berusaha mengendalikan emosinya. "Saya mengerti," katanya dengan suara serak, yang terdengar seperti bergetar dari dalam dada. "Saya hanya perlu waktu untuk memikirkan segala sesuatu." Ini semua sangat mengejutkan dan sulit untuk diterima. Dengan penuh ketegangan, Maya melanjutkan, "Saya harus memberitahukan ini kepada Arif. Dia perlu tahu tentang hasil tes ini dan menghadapi kenyataan. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah, dan saya harus mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya." Maya meminta Sari untuk memberi dia beberapa hari untuk menyiapkan segalanya sebelum menghadap Arif. Dia berjanji akan menghubungi Sari kembali setelah berbicara dengan suaminya dan mengatur langkah-langkah selanjutnya. Sari, meskipun masih merasa cemas dan tertekan, mengangguk dan menyetujui permintaan Maya. "Terima kasih, Dokter Maya. Saya akan menunggu kabar dari Anda." Saat Sari meninggalkan ruang konsultasi, Maya tetap duduk di kursinya, memandang hasil tes yang tergeletak di meja. Ruangan itu terasa semakin sunyi, dan Maya merasakan kesepian yang mendalam. Dia tahu bahwa hari-hari ke depan akan sangat sulit dan penuh dengan tantangan. Meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, perasaan hancur dan kebingungan terus mengganggu pikirannya. Maya memutuskan untuk mengambil beberapa saat untuk diri sendiri, berusaha meredakan gejolak emosional yang ada. Dia berdiri dan mengelilingi ruang konsultasi, mengambil napas dalam-dalam sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Semua kenangan indah bersama Arif, dari hari pertama pertemuan mereka hingga saat ini, berputar dalam pikirannya seperti film yang tidak bisa dihentikan. Setiap momen terasa menyakitkan ketika dia membayangkan bagaimana berbicara dengan Arif tentang hasil tes ini. Maya tahu bahwa dia harus mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Arif. Dia harus mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menghadapi reaksi suaminya. Ini bukan hanya tentang mengungkap kebenaran, tetapi juga tentang bagaimana mereka akan menghadapinya sebagai pasangan. Maya menyadari bahwa ini adalah momen kritis dalam hidup mereka, dan bagaimana mereka menanganinya akan mempengaruhi masa depan mereka. Dengan tekad yang baru, Maya memutuskan untuk mencari cara terbaik untuk berbicara dengan Arif dan menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Dia tahu bahwa menghadapi kebenaran adalah langkah pertama untuk menemukan solusi dan memulai proses penyembuhan. Maya hanya bisa berharap bahwa,
Meskipun situasi ini sangat rumit dan penuh emosi, mereka akan mampu menemukan jalan keluar yang adil dan bijaksana untuk semua pihak yang terlibat. Maya tahu bahwa momen ini adalah salah satu yang paling sulit dalam hidupnya. Menghadapi Arif, suaminya yang telah ia percayai sepenuhnya selama bertahun-tahun, bukanlah hal yang mudah. Setelah berhari-hari berusaha menenangkan pikirannya dan mempersiapkan diri secara emosional, Maya memutuskan bahwa malam ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga, yang biasanya merupakan tempat mereka berkumpul dan bersantai. Tapi malam ini, suasana di ruangan itu terasa berat dan penuh ketegangan. Pukul 20. Suasana di ruang keluarga masih tenang, dengan lampu temaram yang menciptakan suasana yang nyaman. Arif baru saja selesai makan malam dan duduk santai di sofa. Maya memutuskan untuk berbicara setelah anak-anak tidur, sehingga mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Hati Maya berdebar kencang, dan setiap detik terasa semakin mendalam seiring dengan kekhawatirannya. Arif, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita bicarakan, kata Maya dengan suara yang lembut namun penuh ketegangan. Dia berusaha menjaga nada suaranya agar tetap tenang meskipun perasaannya berkecamuk. Arif menatap Maya dengan ekspresi wajah yang penuh tanda tanya. Dia segera merasakan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Dengan gerakan lembut, Arif meletakkan majalah yang sedang dibacanya dan duduk di samping Maya di sofa. Ada apa, Maya? Kau tampak sangat khawatir. Apa yang salah? Tanyanya, mencoba membaca ekspresi serius Maya yang jarang terlihat. Maya menarik napas dalam-dalam, merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Arif, beberapa hari yang lalu, seorang wanita bernama Sari datang ke klinikku. Dia mengaku sedang hamil dan mengatakan bahwa bayi dalam kandungannya adalah anakmu. Maya merasa seperti berusaha menarik diri dari tepian jurang emosional, menguraikan informasi yang menyakitkan dengan penuh rasa sakit. Arif memandang Maya dengan tatapan tidak percaya. Apa? Bagaimana bisa ini terjadi? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan dan kemarahan. Dia merasa seperti didera gelombang besar yang datang secara tiba-tiba dan tidak memberi ampun. Sari? Siapa dia? Aku tidak ingat pernah bertemu dengannya. Lanjut Arif, berusaha keras untuk mengingat kembali masa lalunya dan mencoba memahami situasi ini. Maya merasakan kegelisahan Arif dan mengangguk. Aku tahu ini sangat mengejutkan. Aku juga tidak tahu harus bagaimana saat pertama kali mendengar berita ini. Aku telah melakukan serangkaian tes dan hasilnya mengkonfirmasi bahwa bayi dalam kandungan Sari adalah anakmu. Aku merasa sangat terluka dan bingung. Selama ini, aku percaya padamu dan kita telah membangun kehidupan bersama. Dan sekarang, semuanya terasa hancur. Arif tampak semakin bingung dan marah. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Ini semua terasa sangat asing. Aku tidak ingat pernah terlibat dalam hubungan dengan Sari. Mungkin ada kesalahpahaman atau sesuatu yang salah. Aku merasa sangat bersalah jika ini memang benar. Tetapi aku juga merasa terkejut dan bingung. Maya menunduk, berusaha menahan air mata. Aku tahu ini bukanlah waktu yang mudah untukmu. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana perasaanku dan betapa sulitnya situasi ini untukku. Aku merasa seperti kepercayaan dan hubungan kita diuji dengan cara yang sangat menyakitkan. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan atau apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Arif meraih tangan Maya, berusaha memberikan dukungan meski ia sendiri sedang terpuruk. Maya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku berjanji akan mencari tahu lebih lanjut. Aku akan berbicara dengan Sari dan mencoba mengingat kembali semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu atau keluarga kita. Kita harus menghadapi ini bersama dan mencari solusi yang terbaik. Maya mengangguk. Meskipun masih merasa hati dan pikirannya terguncang. Aku menghargai keinginanmu untuk mencari tahu lebih lanjut. Tetapi kita harus berbicara tentang langkah-langkah selanjutnya. Kita perlu memutuskan bagaimana mengatasi situasi ini, dan bagaimana menjelaskan semuanya kepada anak-anak. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang masa depan keluarga kita. Arif menghela napas berat. Aku tahu. Aku akan berbicara dengan Sari dan mencoba mencari kebenaran. Aku juga akan melakukan segala yang aku bisa untuk memperbaiki keadaan ini. Aku berharap kita bisa menemukan jalan keluar yang baik untuk semua pihak dan memperbaiki hubungan kita. Maya merasa sedikit lega mendengar komitmen Arif untuk mencari solusi dan mengatasi masalah ini. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan mereka ke depan akan penuh dengan tantangan. Setelah berbicara, mereka duduk bersama dalam keheningan, masing-masing merenungkan beratnya situasi ini.
Malam itu, meski mereka berada di ruang yang sama, perasaan mereka terasa terpisah oleh jurang yang dalam dan penuh ketidakpastian. Keesokan harinya, Maya dan Arif tahu bahwa mereka harus memulai proses yang panjang dan sulit untuk menghadapi kenyataan. Mereka harus berhadapan dengan perasaan masing-masing dan mencari cara untuk melanjutkan hidup mereka sambil berusaha memperbaiki hubungan yang telah terguncang. Ini adalah awal dari perjalanan emosional yang akan menguji kekuatan dan ketahanan mereka sebagai pasangan, serta bagaimana mereka akan menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Setelah percakapan yang menguras emosi dengan Maya, Arif merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan bersalah dan kebingungan. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah berbicara dengan Sari secara langsung untuk mendapatkan klarifikasi tentang situasi ini. Arif merasa bahwa untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, dia perlu mendengar cerita dari Sari dan memahami perspektifnya.